Nah, anak-anakku, marilah kita mengawali pembelajaran hari ini dengan membaca doa. Silakan ketua kelas memimpin temannya. Kait doaan. Alhamdulillah, mudah-mudahan hari ini pelajaran kita berjalan dengan lancar. Selanjutnya Ibu absen dulu ya. Alika Pratiwi, hadir Pun. Andri Husnul Khotimah, hadir Pun. Anita Ramadhani, hadir Pun. Ayu Nanda Ajis, hadir Pun. Baslia Putri, hadir Pun. Husnul Khotimah, hadir Pun. Naila, hadir Pun. Selanjutnya Nurhawa, hadir Pun. Nurul Fausia Pratiwi, hadir Pun. Nurul Wahida, hadir Pun. Risdayanti, hadir Pun. Salsabila, hadir Pun. Sri Sabila Wahid, hadir Pun. Niswa Azhara, hadir Pun. Andi Yusni, Arida, hadir Pun. Nur Syakira, hadir Pun. Ya, alhamdulillah ya. Hadir semua. Anak-anakku, ini adalah pertemuan pertama kita ya di mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Nah, di pertemuan pertama ini, pembelajaran pertama ini yang akan kita pelajari yaitu teks deskripsi. Mungkin anak-anakku belum tahu apa itu teks deskripsi. Untuk gambaran teks deskripsi, saya akan memanggil satu temannya. Coba Naila maju ke depan nak. Ini adalah teman kita, Naila. Nah, silakan lihat temannya. Sudah lihat? Sudah. Setelah melihat Naila, anak-anakku punya gambaran tentang ciri-ciri dari Naila ini. Coba Husnul, sebutkan apa yang Ananda dapat setelah melihat Naila. Naila itu memiliki ciri-ciri orangnya agak gemuk, tinggi, dan selalu ceria. Oh ya, Naila itu katanya gemuk, tinggi, dan selalu Ceria. Benar tidak? Benar. Selanjutnya siapa lagi? Salsa. Ciri-ciri Naila itu Naila gendut-gendut, manis, dan ceria. Oh ya, ternyata ini kesimpulannya Naila orangnya ceria. Ceria. Silakan duduk nak. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan gambaran sedikit tentang deskripsi. Nah, kompetensi hari ini yang akan kita pelajari kompetensi dasar 3.1, yaitu mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek, apakah itu di sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, atau pentas seni daerah yang sering kita dengar atau baca. Nah, indikator pencapaian kompetensi yang pertama yaitu menentukan ciri umum teks deskripsi dari segi isi dan tujuan komunikasi pada teks yang dibaca atau didengar. Nah, di pembelajaran nanti kita harus tahu ya, sebelum pembelajaran selesai setidaknya kita sudah tahu apa ciri-ciri teks deskripsi tersebut. Nah, yang kedua, menentukan jenis teks deskripsi pada teks yang dibaca atau didengar. Nah, begitu pula jenis-jenisnya, nanti kita akan tahu jenis-jenis teks deskripsi. Nah, pasti masih ada yang belum jelas apa itu teks deskripsi. Mari kita lihat pengertian. Nah, teks deskripsi adalah bentuk tertulis atau lisan
yang menggambarkan objek secara terperinci atau detail yang memiliki tujuan agar pembaca atau pendengar dapat membayangkan dan merasakan apa yang kita alami. Nah, dengan mendengarkan pendeskripsian dari teman-temannya tadi tanpa melihat Naila, kita pasti tahu oh Naila itu orangnya ceria. Nah, selanjutnya ciri umum tes deskripsi. Siapa yang bisa baca nomor 1? Coba Isnul. Ciri umum tes deskripsi, yaitu yang pertama berupa penggambaran makhluk hidup dan tidak hidup. Ya, bagus. Yang pertama berupa penggambaran makhluk hidup dan tidak hidup. Tadi penggambaran temannya itu adalah penggambaran tentang makhluk hidup. Tapi sering kita ya pernah berwisata ke Leja atau tidak? Pernah. Deskripsi apa yang kalian dapat setelah dari Leja? Air Panas. Itu berupa deskripsi tentang makhluk hidup. Nah, yang kedua coba Salsa baca. Ada kaitannya dengan pencapaian dengan panca indera, indera penglihatan atau mata, penciuman hidung, pendengaran telinga, perasa lidah, peraba kulit, dan ketiga bersifat fisik atau sifat manusia. Ya. Yang kedua ada kaitannya dengan panca indera. Pertama tadi kita dapat menyimpulkan bahwa Naila itu orangnya gemuk-gemuk. Itu kita menggunakan mata. Ya, dengan merasakan air Leja itu panas. Kita merasakan. Kalau perasa itu lidah, makanan yang kita makan kita tahu rasanya. Nah, yang kedua tujuan tes deskripsi. Yang pertama untuk memaparkan atau menggambarkan situasi dan kondisi senyata mungkin sehingga pembaca dapat merasakan situasi dan kondisi yang dialami penulis. Nah, di sini maksudnya dengan tes deskripsi kita dapat mengetahui kondisi apa yang dirasakan dari pendeskripsi. Misalnya temannya dari berwisata seperti tadi bercerita oh di situ panas, menjelaskan di Leja banyak pola, jadi kita tahu kondisi di Leja. Nah, yang kedua untuk mempromosikan atau mengenalkan objek, tempat atau orang tertentu. Nah, seperti tadi kita menceritakan kepada teman kita itu Naila orangnya ceria, dia manis, gemuk-gemuk. Nah, orang temannya pasti akan tahu oh Naila begini orangnya. Kayaknya hari ini kurang semangat. Pada diam-diam sudah siang-siang ya. Kalau begitu kita tepuk semangat dulu. Mana tepuk semangat? Semangat. Kita harus selalu semangat. Nah, untuk itu dalam pembelajaran ini Ibu akan bagi dalam 4 kelompok ya nak. Kelompok pertama Ibu yang pilih Basja Putri Aini, Nur Syakira, Nurul Fausia Pratiwi, Alifka Pratiwi. Silakan berkumpul dengan temannya. Kelompok 2 Salsabila, Niswa Sarah, Ayu Nada Aziz, Misdayanti. Kelompok 3 Anissa Ramadhani, Naila, Sri Sabila Wahid, Nurul Wahidah. Ya, kumpul sama temannya. Dan kelompok 4 Husnul Hatimah, Nur Hawa, Andi Husnul Hatimah, dan Sedatul Awaliyah. Nah, sudah kumpul sama teman kelompoknya? Sudah. Kita akan menonton, tapi bukan drakor ya. Nah, sebelum Ibu lanjut, Ibu berikan petunjuk dulu ya. Nah, di sini nanti Ibu akan menampilkan sebuah video.
Video itu tentang tempat bersejarah yang ada di Bone, yaitu Museum Lapawawoy. Anak-anakku, perhatikan videonya dengan baik ya. Nanti di dalam video itu akan terdapat beberapa benda-benda atau apa anakku tulis. Nah, setelah ditulis ya, semuanya menulis ya. Semua mencatat apa yang kalian lihat. Setelah itu diskusikan bersama teman kelompok atau Ananda menuliskan deskripsi dari video yang kalian lihat nanti. Mengerti? Mengerti. Sekarang saya berada tepat di depan Museum Sauraja Lapawawoy atau Istana Raja Bone yang pusatnya berada di Kota Batam Bone. Sebelum saya menceritakan sejarah Museum Soeraco Lapawawoy, saya akan terlebih dahulu memperlihatkan beberapa isi yang ada di dalamnya. Ini penampakan depan dari Museum Soeraco Lapawawoy. Ini penampakan dalam Museum Soeraco Lapawawoy. Di sini ada kapal yang dipakai oleh penjajahan Belanda pada saat zaman itu, dan ada juga alat untuk menangkap ikan dan masih banyak lainnya, seperti baju adat Bugis, yaitu baju bodo yang dipakai untuk acara pernikahan yang ada di Bone atau di Bugis. Sini juga ada songkok reja, macam-macam songkok reja yang ada di museum ini. Ada juga alat untuk menenun sarung atau biasa dalam bahasa Bugis dikatakan lipak. Anak-anakku sudah melihat video dengan baik? Sudah. Ada gambaran? Sudah. Silahkan berdiskusi dengan teman kelompoknya. Ibu beri waktu 20 menit. Sudah ada sekarang. Nah, di atas ibu tampilkan gambar ya. Kalau belum jelas sekali tadi di videonya itu ada gambar.
Ada tadi juga Andi, Reca, Soko Reca. Iya, Soko Reca. Soko Reca.
Lagi 3 menit. Ya, diberikan 5 menit. Sebaiknya teman-teman lihat diskusinya apa sudah lengkap atau masih ada yang dilengkapi. Ya, waktunya sudah selesai. Sudah selesai semua? Alhamdulillah. Nah, siapa yang akan mempresentasikan pertama? Kelompok siapa? Nah, kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Berdasarkan video dan gambar yang kami lihat, kami dapat mendeskripsikan Museum Lapawawoy yang berada di Bone. Museum Lapawawoy adalah istana Raja Bone yang terdapat di kota Bone. Di dalam museum terdapat beberapa benda-benda bersejarah peninggalan Raja Bone. Ada kapal yang dipakai pada zaman penjajahan Belanda dan ada juga alat penangkap ikan. Ada juga baju pengantin serta koleksi songkorca. Selain itu, ada juga alat penenun sarung atau dalam bahasa Bugis disebut lipa. Tempat di ruang utama ada gambar Raja Bone yang pertama yaitu Arung Palaka. Itulah tadi hasil diskusi dari kelompok kami. Apakah ada dari kelompok yang lain ingin menanggapi? Ya, apakah ada yang ingin menanggapi dari kelompok 1? Ya, silakan kelompok 3. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya dari kelompok 3 akan menanggapi hasil diskusi dari kelompok 1. Menurut kami, pendeskripsian yang dibaca kelompok 1 belum lengkap. Kelompok 1 tidak menulis alat-alat makan dan bosara yang berada di ruang tengah. Selain itu, tidak dijelaskan tata letak benda-benda yang ada di dalam museum. Bagus. Nah, tadi di kelompok 1 belum lengkap ya. Masih ada yang tidak ditulis tadi di situ. Kita melihat apa? Ada bosara kan? Ada bosara. Ada atau tidak? Ada. Makan di ruang tengah. Sudah nak? Ya, terima kasih. Sekian walaupun hari
Hadila Darussalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, sekarang kelompok 2. Siapa yang ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Berdasarkan video dan gambar yang kami lihat, kami dapat mendeskripsikan Museum Lapawoi yang berada di Bone. Museum Lapawoi adalah istana Raja Bone yang berada tepat di kota Bone. Di dalam museum terdapat beberapa benda-benda bersejarah peninggalan Raja Bone. Ada kapal yang dipakai pada zaman penjajahan Belanda dan ada juga alat penangkap ikan. Ada juga baju pengantin serta koleksi songkoreca. Selain itu, ada juga alat penenun sarung atau dalam bahasa Bugis disebut lipa. Tepat di ruang utama, bosra serta alat makan para tamu. Ada pula gambar Raja Bone yang pertama yaitu Arung Palaka. Semua benda bersejarah itu tersusun rapi di atas meja dan ditutupi kaca. Dengan berkunjung ke Museum Lapawoi Bone, kita dapat mengetahui benda-benda bersejarah peninggalan Raja Bone. Demikianlah presentasi kelompok kami. Apakah ada teman-teman yang ingin menanggapi? Ya, ada yang menanggapi? Sama. Silakan dulu, Nak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya dari perwakilan kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu berdasarkan video dan gambar yang kami lihat tadi, kami dapat mendeskripsikan Museum Lapawoi yang berada di Bone. Museum Lapawoi adalah istana Raja Bone yang berada tepat di kota Bone. Di dalam museum terdapat beberapa benda-benda bersejarah peninggalan Raja Bone. Ada kapal yang dipakai pada zaman penjajahan Belanda dan ada juga alat penangkap ikan. Ada juga baju pengantin serta koleksi songkoreca. Selain itu, ada juga alat penenun sarung atau dalam bahasa Bugis disebut lipa. Tepat di ruang utama, bosra serta alat makan para tamu. Ada pula gambar Raja Bone yang pertama, yaitu Arung Palaka. Semua benda bersejarah itu tersusun rapi di atas meja dan ditutupi kaca. Dan berkunjung ke Museum Lapawoi Bone, kita dapat mengetahui benda-benda bersejarah peninggalan Raja Bone. Mungkin sekian dari hasil diskusi yang tadi kami sampaikan. Apakah ada yang ingin bertanya atau ingin menanggapi? Sama. Mungkin dari penulisan katanya benar-benar cuma berbeda. Silakan duduk. Kalau gitu saya akhiri. Wallahul hadila darussalim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan juga untuk kelompok 3. Nah, sekarang kelompok terakhir dari kelompok 4. Silakan kelompok 4, siapa yang mewakili kelompoknya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan memaparkan hasil diskusi kami, yaitu mengenai Museum Lapawoi yang berada di kota Bone. Berdasarkan video dan gambar yang kami lihat, kami dapat mendeskripsikan Museum Lapawoi yang berada di Bone. Museum Lapawoi adalah istana Raja Bone yang berada tepat di kota Bone. Di dalam museum terdapat beberapa benda-benda bersejarah peninggalan Raja Bone. Ada kapal yang dipakai pada zaman penjajahan Belanda dan ada juga alat penangkap ikan. Ada juga baju pengantin serta koleksi songkoreca. Selain itu, ada juga alat penenun sarung atau dalam bahasa Bugis disebut dengan lipa. Tepat di ruang utama, bosra serta alat makan para tamu tersusun rapi di atas meja dan ditutupi kaca. Dengan berkunjung ke Museum Lapawoi Bone, kita dapat mengetahui benda-benda bersejarah peninggalan raja-raja.
Jadi demikianlah hasil diskusi kami dari kelompok 4 mengenai Museum Lapawawi yang berada di Boden. Mungkin dari kelompok lain ada yang ingin menanggapi? Ya, ada yang menanggapi? Tidak. Sama. Jadi sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Anak-anakku, setelah tadi kita mendengar deskripsi dari kelompok masing-masing, kita sudah tahu ya, itu Museum Lapawawi ada di mana? Bone apa saja isinya? Gambar Raja Bone. Nah, tadi dilihat Arung Palaka di situ. Siapa yang bisa melihat bagaimana ciri-ciri dari Arung Palaka tadi? Jadi dengan mendengar tadi pendeskripsian dari teman-teman kelompoknya, kita tahu oh di Museum Lapawawi itu ada di Bone. Isinya adalah benda-benda bersejarah. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, anak-anakku, ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Ada yang ditanyakan? Nah, selanjutnya sebagai kesimpulan hari ini, siapa yang bisa menyebutkan satu kesimpulan atau yang kita dapat dari pembelajaran ini? Saya. Coba Salsa. Kesimpulannya yaitu ciri umum teks deskripsi yaitu satu berupa penggambaran makhluk hidup dan tidak hidup, dan yang kedua ada kaitannya dengan panca indera. Ya, yang pertama ciri umum tes deskripsi yaitu apa? Berupa penggambaran makhluk hidup dan tidak hidup. Nah, tadi di Museum Lapawawi itu termasuk apa? Tidak hidup. Nah, yang kedua ada kaitannya dengan panca indera. Tadi kita menggunakan panca indera apa? Kita dapat melihat isi dari Museum Lapawawi. Nah, selanjutnya siapa lagi yang bisa menarik kesimpulan dari pembelajaran ini? Coba. Jadi jenis teks deskripsi ada dua. Yang pertama, teks deskripsi yang berdiri sendiri sebagai teks. Yang kedua, teks deskripsi yang menjadi bagian teks lain seperti cerpen, dongeng, novel, dan iklan. Ya, tes deskripsi terbagi dua, yaitu yang pertama apa? Berdiri sendiri. Ya, tadi yang kalian buat itu termasuk dalam jenis apa? Berdiri sendiri. Yang kedua, tes deskripsi yang menjadi bagian teks Lain. Bisa dalam cerpen, novel, dongeng, iklan, dan lain-lainnya. Nah, anak-anakku kan sudah tahu apa itu tes deskripsi, ciri-ciri umum deskripsi, dan jenis-jenis Tes deskripsi. Nah, silakan kembali ke posisi seperti semula. Kita akan melakukan evaluasi tentang pembelajaran kita. Nah, sebelum kita melanjutkan mengerjakan LK yang dibagi oleh Ibu, saya melihat semangatnya. Tepuk semangat. Masih semangat untuk belajar? Alhamdulillah. Nah, di sini di lembar kerja ini ada soalnya, kalian kerjakan. Ibu beri waktu 10 menit dari sekarang. Satu kelas silakan berikan ke teman-teman. Kerjakan sesuai pemahaman, kemampuan yang kalian dapat dari pembelajaran ini.
Topiknya di situ nulis deskripsi ya. Deskripsi.
Lagi
dengan semua itu atas izin Allah. Alhamdulillah. Anak-anakku, cukup sekian hari ini. Ibu mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.